Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn English with Miss Ragil. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan dalam sebuah kalimat untuk mewakili suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi atau baru saja terjadi dalam konteks tertentu pada saat ini. Jadi, kata kuncinya adalah present atau saat ini. Lalu, apa fungsi dari simple present tense? Yang pertama, untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Lalu, untuk menyatakan fakta, juga untuk menyatakan kalimat perintah atau larangan, dan yang terakhir untuk menyatakan rencana yang akan datang, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang atau pada saat ini. Lalu bagaimana sih cara menyusun kalimat dalam simple present tense? Yang pertama kita perlu tahu dulu ada 3 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Lalu dalam sebuah kalimat simple present tense harus ada 3 macam unsur. Yang pertama harus ada subjek atau pelakunya. Kemudian yang kedua harus ada verb one atau kata kerja bentuk pertama. Dan yang ketiga harus ada objek sebagai pelengkap. Kita bahas mulai dari subjek dulu. Ada 7 macam subjek dalam bahasa Inggris. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, dan it artinya dia benda. Untuk penulisan they dalam kalimat bisa diganti dengan nama orang, asalkan orang tersebut ada 2 atau lebih. Untuk we juga sama ya, bisa digantikan dengan aku dan orang lain, asalkan subjek itu ada 2 atau lebih. Sedangkan untuk he dan she bisa digantikan dengan nama orang, asalkan orang tersebut hanya ada 1, bisa laki-laki atau bisa perempuan. Untuk it, dia mewakili benda, benda itu bisa berupa barang atau hewan, asalkan cuma ada 1. Jika barang atau hewan tersebut lebih dari 1, itu ditandai dengan tambahan s di belakang ya. Contohnya cat. Kalau cat aja berarti kucingnya cuma ada 1, berarti dia termasuk it. Tapi kalau cats ada s di belakangnya, itu berarti kucingnya lebih dari 1, maka termasuk they atau mereka. Pertama mari kita bahas pola atau rumus kalimat positif. Yang membedakan adalah kata kerja. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apapun. Contohnya ada go, look, watch, dan swim. Susunannya dimulai dengan subjek, ditambahkan kata kerja bentuk pertama, lalu objek. I go to school at 7 a.m. You look so beautiful. My sisters watch movie together. I and Alice sweep the floor. My sisters dengan tambahan s di belakang kata sister menandakan bahwa saudara perempuanku ada lebih dari 1. Jadi dengan kata lain, subjek di sini adalah they atau mereka. Sedangkan I and Alice itu adalah we, karena ada aku dan orang lain. Kemudian untuk subjek he, she, it, kata kerjanya perlu ditambah akhiran s, es, atau is. Contohnya, subjeknya Alex dan Jane. Alex merupakan laki-laki atau he, Jane merupakan perempuan atau she, dan
Di sini subjeknya cuma dituliskan satu orang, sehingga kata kerjanya perlu ditambah s atau es di belakang. Dari wash menjadi washes. Dari play menjadi plays. Juga ini, the dog, ini sebagai it. Maka bite di sini perlu ditambah s di belakangnya juga. Untuk penambahan s, es atau is itu ada beberapa aturannya ya. Jadi penambahan s, es atau is setelah kata kerja atau verb hanya untuk subjek he, she, dan it. Dan itu hanya pada kalimat positif. Jadi untuk kalimat negatif dan kalimat tanya nanti kata kerjanya tidak usah ditambah apa-apa. Aturan yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran huruf SS, CH, SH, X, atau O, maka ditambahkan ES. Contohnya kiss. Kiss di sini berakhiran huruf SS, maka ditambah ES menjadi kisses. Watch berakhiran CH, maka menjadi watches. Wash berakhiran SH, maka menjadi washes. Fix berakhiran X, maka menjadi fixes. Go berakhiran O, maka menjadi goes. Kemudian aturan yang kedua, untuk kata yang berakhiran huruf konsonan plus Y, maka Y berubah menjadi I dan ditambahkan ES. Contohnya kata study. D adalah huruf konsonan, kemudian diikuti huruf Y. Maka huruf Y harus diubah menjadi I, baru ditambahkan ES. Dari study menjadi studies. Yang ketiga, untuk kata yang berakhiran huruf vokal plus Y, maka langsung ditambah huruf S saja. Tidak usah diubah menjadi I. Contohnya place. A adalah huruf vokal, diikuti dengan Y. Maka tinggal ditambahkan S saja, menjadi place. Yang berikutnya adalah pola atau rumus kalimat negatif. Ciri dari kalimat negatif adalah kata not. Jadi untuk subjek Ayu Dewi, kita menggunakan do not atau don't. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kita menggunakan does not atau doesn't. Untuk kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es ya, tetap bentuk pertama. Contohnya, yang pertama kita menggunakan subjek I, maka diikuti dengan don't, baru kata kerjanya go. Ditambahkan pelengkap atau objeknya. To school at 7 a.m. You don't look so beautiful. My sisters don't watch movie together. I and Alice don't sweep the floor. Untuk subjek he, she, it menggunakan does not atau doesn't. Contohnya, Alex doesn't wash the car. Wash di sini tidak usah ditambahkan es lagi karena kita menggunakan doesn't. Karena ini kalimat negatif. Penambahan s atau es hanya di kalimat positif. Jane doesn't play piano. The dog doesn't bite the cat. Yang terakhir, pola atau rumus kalimat tanya. Pada kalimat tanya, untuk subjek Ayu Dewi, maka rumusnya adalah do plus subjek plus verb 1 plus object. Jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Contoh kalimatnya, do I go to school at 7 a.m.? Do you look beautiful? Do my sister watch movie together? Do I and Alice sweep the floor? Kemudian untuk subjek he, she, it, kita menggunakan kata does plus subjek plus verb 1 plus object. Contohnya, does Alex wash the car? Ingat ya, untuk kata kerjanya tidak usah ditambah apapun karena ini adalah kalimat tanya. Kita hanya perlu menambahkan does di depan. Does Jane play piano? Does the dog bite the cat? Contoh selanjutnya, kalimat positifnya they study hard. Karena subjeknya they, maka kata kerjanya tidak usah ditambah s atau es.
Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan don't. They don't study hard. Untuk kalimat tanyanya, do they study hard? Kemudian subjeknya Alex. Alex berarti he. Maka kata kerjanya perlu ditambah es menjadi studies. Alex studies hard. Untuk kalimat negatif menggunakan doesn't. Alex doesn't study hard. Dan untuk kalimat tanyanya, does Alex study hard? Oke, sekarang kita coba jawab 4 pertanyaan yang ada di sini. Question number 1. Manakah dari kedua kalimat ini yang benar? Apakah my mother cook for dinner atau my mother cooks for dinner? Ya, jawaban yang benar adalah my mother cooks for dinner. Jangan lupa tambahkan s setelah kata kerja karena subjeknya adalah my mother atau she. Question number 2. I buy some books atau I buy some books. Yang benar adalah I buy some books. Buy-nya tidak perlu ditambahkan s karena kita menggunakan subjek I. Question number 3. Jimmy and Jane don't play basketball. Jimmy and Jane don't play basketball. Jimmy and Jane doesn't play basketball. Atau Jimmy and Jane doesn't play basketball. Jawaban yang benar adalah Jimmy and Jane don't play basketball. Kita menggunakan don't karena subjeknya adalah Jimmy and Jane. Ada 2 orang di subjek ini. Kalau ada 2 orang berarti termasuk they. Makanya menggunakan don't, bukan doesn't. Pertanyaan terakhir, manakah yang benar? Apakah do the kids hit the cat? Do the kids hits the cat? Does the kids hit the cat? Atau does the kids hits the cat? Jawaban yang benar adalah do the kids hit the cat? Kenapa jawaban yang benar adalah ini? Kita lihat dulu subjeknya adalah kids, tapi ada tambahan s di belakang. Maka menandakan bahwa anak-anak ini lebih dari 1. Makanya kita harus menggunakan kata do, bukan does. Oke, thanks for watching. Semoga penjelasan yang tadi bisa dimengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti, kamu bisa ulang lagi dari awal sampai kamu benar-benar paham. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye.